Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S1222023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus penggunaan model warna grayscale, BGR dan HSV. Nah, yang pertama di sini ada contoh kasus untuk penggunaan model warna grayscale. Nah, untuk kasusnya sendiri yaitu identifikasi untuk kasus penggunaan warna grayscale sendiri yaitu identifikasi citra digital jenis beras menggunakan metode IPS dan Sobel. Nah, sebelumnya apa itu warna grayscale? Nah, model warna grayscale adalah model citra yang hanya menampilkan tingkat kecerahan antara hitam dan putih. Setiap piksel memiliki nilai intensitas dari 0 hingga 255, di mana 0 berarti hitam dan 255 berarti putih. Nah, berbeda dengan citra RGB yang memiliki 3 warna dasar, citra grayscale hanya memiliki satu kanal warna yang memiliki intensitas cahaya. Nah, untuk dalam penelitian ini, citra beras dikonversi menjadi grayscale untuk mengekstraksi ciri tekstur dari permukaan beras. Nah, mengapa pada penelitian ini menggunakan grayscale? Karena yang membedakan jenis beras bukan warnanya, tetapi pola teksturnya, apakah halus, kasar, atau berpola. Nah, dengan grayscale, sistem dapat lebih fokus pada perbedaan terang dan gelap yang mencerminkan karakteristik fisik setiap jenis beras. Nah, dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa model warna grayscale dapat membantu sistem fokus pada pola tekstur tanpa terganggu warna, kemudian menyederhanakan data citra dari 3 kanal menjadi 1 kanal intensitas, kemudian efisiensi secara komputasi, tetapi tetap menghasilkan akurasi tinggi. Nah, dengan kata lain, grayscale membuat komputer mampu melihat perbedaan kecil yang sulit dikenali oleh mata manusia. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan model warna BGR. Nah, di sini model warna GBR misalnya digunakan pada contoh kasusnya yaitu pengolahan citra digital untuk mendeteksi objek menggunakan pengolahan warna model normalisasi RGB. Nah, dalam bidang pengolahan citra, sistem komputer berperan untuk mengenali objek berdasarkan warna, bentuk, dan intensitas cahaya. Namun, perubahan pencahayaan sering membuat sistem kesulitan membedakan warna sebenarnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan model warna RGB yang mampu menstabilkan deteksi warna meski intensitas cahaya berubah-ubah. Nah, model warna BGR terdiri dari 3 komponen utama, yaitu blue, green, dan red atau biru, hijau, dan merah. Nah, setiap piksel dalam gambar menyimpan kombinasi ketiga warna tersebut. Nah, dalam normalisasi
BGR, nilai R, G, dan P dibagi menjadi total R tambah G tambah B sehingga menghasilkan nilai BGR yang menggambarkan presentasi warna murni, bukan intensitas cahaya. Adapun tujuan penggunaan model BGR ini adalah agar sistem dapat mendeteksi warna objek secara konsisten meskipun tingkat pencahayaan berubah. Nah, sebagai contoh, di sini bola orange harus tetap terdeteksi sebagai orange baik dalam kondisi gelap maupun terang. Nah, normalisasi BGR membuat sistem tidak tergantung pada kecerahannya, tapi hanya pada proporsi warna sebenarnya. Nah, pada contoh kasus ini, proses dilakukan menggunakan Visual Studio 2008. Nah, di mana objek yang digunakan adalah bola orange. Nah, langkah pertama adalah mengambil data warna RGB setiap pixel, kemudian menghitung nilai RGB dan menggunakan persamaan normalisasi. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa model normalisasi RGB berhasil mendeteksi bola orange secara akurat ketika nilai brightness antara 1 hingga 80. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model normalisasi RGB mudah diaplikasikan dan cepat diproses, kemudian mampu mendeteksi warna tertentu tanpa terpengaruh perubahan cahaya, dan tetapi kurang efektif untuk hitam dan putih karena proporsinya sama. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan model warna HSV. Nah, di sini contohnya yaitu segmentasi warna batik pesisir Jawa menggunakan HSV dan metode linked average pada hierarchical clustering. Nah, pada kasus ini menggunakan model warna HSV karena batik pesisir Jawa memiliki kompleksitas warna yang sangat tinggi. Nah, model HSV dipilih untuk memisahkan warna berdasarkan persepsi visual manusia, berbeda dengan BGR yang hanya berdasarkan komposisi warna dasar. Nah, di sini HSV digunakan karena menggambarkan warna murni, merah, biru, hijau, dan lain-lain. Kemudian saturation menunjukkan tingkat kejenuhan warna, dan value menunjukkan tingkat kecerahan. Nah, model ini lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan sehingga warna motif batik tetap bisa dibedakan dengan baik walaupun intensitas cahaya berbeda-beda. Nah, model HSV ini digunakan ketika analisis citra membutuhkan pembedaan warna yang halus dan stabil terhadap pencahayaan, seperti pada motif batik, kain, buah, atau kulit. Nah, pada penelitian ini dapat dilihat citra batik yang awalnya berada dalam format BGR kemudian diubah ke HSV. Untuk langkah implementasinya, di sini pertama citra BGR dikonversi menjadi HSV agar setiap pixel memiliki 3 nilai, yaitu hue, saturation, dan value. Nah, citra kemudian dibagi menjadi blok-blok kecil 10 kali 10 pixel. Kemudian setiap blok dihitung rata-rata nilai HSV-nya untuk mendapatkan representasi warna dominan per area. Nah, untuk hasil
dari implementasi warna model HSV. Nah, setelah proses konversi ke HSV dan segmentasi warna, di sini setiap citra batik berhasil dibagi menjadi 3 klaster warna utama, yaitu motif, background, dan ornamen. Nah, warna dominan tiap batik bisa diidentifikasi seperti batik mega mendung, warna biru tua dominan, batik Zamprang ungu muda, kemudian batik Liong hijau kekuningan. Nah, dengan contoh kasus ini, model HSV digunakan ketika kita ingin menganalisis citra, memerlukan pembeda warna yang halus dan stabil terhadap cahaya. Kemudian ketika kita fokus penelitian pada warna dominan, bukan bentuk atau tekstur. Kemudian objek yang dianalisis memiliki warna kompleks dan bervariasi seperti batik, buah, atau pakaian. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan HSV? Nah, HSV ini memisahkan komponen warna dan intensitas sehingga tidak terpengaruh pencahayaan. Kemudian lebih sesuai dengan cara manusia mengenali warna visual, dan efektif segmentasi warna dan klasifikasi visual berbasis rona. Nah, model warna HSV ini digunakan saat tujuan utama pengolahan citra adalah memahami atau memisahkan warna secara akurat dari berbagai kondisi cahaya, terutama dalam objek yang kaya warna seperti motif batik di pesisir Jawa. Sekian penjelasan tentang contoh kasus penggunaan untuk model warna 3 model warna grayscale, BGR, dan HSV. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai berbagai teknik unik untuk mengubah atau memodifikasi citra digital. Nah, dalam proses pengolahan citra, kebutuhan untuk melakukan perubahan pada gambar merupakan hal yang sangat umum. Nah, misalnya dengan menambahkan efek artistik, mengekstrak bagian tertentu dari gambar, menggabungkan 2 citra, dan berbagai bentuk manipulasi lainnya. Nah, tujuan utama dari materi ini adalah agar kita mampu melakukan beberapa tugas penting seperti mempertajam citra, menandai kontur objek, serta mendeteksi garis atau bentuk tertentu, termasuk mendeteksi marka penyeberangan jalan menggunakan metode line segment detector. Nah, beberapa pokok pembahasan yang akan dipelajari pada bab ini. Pertama, konversi citra antara berbagai model warna untuk memahami bagaimana warna direpresentasikan dan dimanfaatkan dalam pengolahan citra. Kedua, pemahaman mengenai frekuensi dan transformasi Fourier yang sangat penting dalam analisis dan manipulasi citra berdasarkan komponen frekuensinya. Kemudian ketiga, penerapan berbagai jenis fitur seperti high pass filter untuk mempertajam detail, low pass filter untuk mereduksi the raw edge detection filter untuk mendeteksi tepi, serta custom convolution filter untuk menghasilkan efek sesuai kebutuhan tertentu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas pendeteksian dan analisis bentuk geometri seperti kontur, garis, dan lingkaran yang menjadi dasar bagi banyak aplikasi pengenalan objek. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang konversi antar model warna dalam citra digital. Nah,
OpenCV menyediakan ratusan rumus konversi warna yang digunakan baik untuk perangkat input seperti kamera maupun output seperti monitor dan printer. Nah, dalam pengolahan citra, kita umumnya menggunakan 3 model warna utama yaitu grayscale, BGR, dan HSV. Nah, grayscale menyederhanakan warna menjadi tingkat kecerahan abu-abu, sangat berguna untuk analisis yang hanya memerlukan informasi intensitas cahaya. BGR adalah model warna default di OpenCV, terdiri dari 3 komponen biru, hijau, dan merah. Nah, sedangkan HSV merepresentasikan warna berdasarkan hue atau rona, saturation atau intensitas, dan value atau kecerahan. Nah, dengan memahami ketiga model warna ini, kita dapat memilih format yang paling sesuai untuk kebutuhan pemrosesan citra tertentu. Nah, dalam warna BGR, kombinasi merah dan hijau penuh tanpa biru, yaitu nilai 0, 255, 255 akan menghasilkan warna kuning. Nah, bagi yang memiliki latar belakang seni, hal ini mungkin terasa aneh karena dalam dunia cat, merah dan hijau justru menghasilkan warna coklat. Nah, hal ini terjadi karena warna dalam komputer menggunakan model adaptif, yaitu model yang bekerja dengan cahaya, bukan cat yang bersifat subtraktif. Nah, karena media komputer adalah monitor yang memancarkan cahaya, maka aditif digunakan sebagai dasar pengolahan warna. Nah, selanjutnya kita akan selanjutnya yaitu transformasi Fourier. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Fourier, seorang matematikawan Prancis abad ke-18. Ia menemukan bahwa setiap gelombang kompleks dapat diuraikan menjadi penjumlahan beberapa gelombang sinus sederhana dengan frekuensi berbeda. Nah, dalam konteks pengolahan citra, konsep ini membantu kita mengidentifikasi area pada gambar yang memiliki perubahan intensitas tinggi maupun rendah. Nah, dengan demikian, kita dapat membedakan antara bagian gambar yang berisi detail penting dan bagian yang stabil atau berisi derau. Nah, sekarang kita akan pahami konsep magnitude spektrum dari sebuah citra menggunakan transformasi Fourier. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kemel deteksi tepi nilai-nilai di dalam matriks umumnya berjumlah 0. Hal ini karena proses deteksi tepi berfokus pada perbedaan intensitas piksel, bukan pada nilai kecerahan absolut. Nah, penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan dibahas pada bagian custom kernels getting convolute di selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh penerapan high pass filter atau HPF pada sebuah citra untuk memahami bagaimana filter ini bekerja dalam mempertajam detail dan mendeteksi tepi objek. Nah, ini adalah contoh codingnya. Kita coba terapkan di sini. Pertama, import, kemudian from CP import import sama
Ya. Satu, satu, dua, satu, satu, satu. Satu, dua, empat. Satu, dua. Dua, tiga, empat. Satu, dua, satu, satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, satu. Satu, 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 dua, satu. Satu. Satu, delapan, satu.
karena tingkat tiga
V2 Amsho. titik Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nah, maka hasil yang tampil yang akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kita menggunakan kernel 3, kemudian kernel 5, blur, kernel 3, kernel 5, blur, dan HPF. Nah, maka setelah melakukan proses import library, langkah berikutnya adalah mendefinisikan 2 kernel, yaitu kernel 3x3 dan kernel 5x5, kemudian memuat citra dalam format grayscale. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses konvolusi antar citra dan masing-masing kernel. Terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk konvolusi. NumPy memiliki fungsi convol, namun hanya mendukung array 1 dimensi. Untuk konvolusi multidimensi, kita dapat menggunakan CP, khususnya melalui modul ndimage convol yang lebih fleksibel. Nah, selain itu OpenCV juga menyediakan fungsi filter 2 dimensi untuk konvolusi 2 dimensi serta subfilter 2 dimensi untuk kasus khusus ketika kernel dapat dipisahkan menjadi 2 kernel 1 dimensi. Nah, pada contoh ini digunakan fungsi ndimage convolve, sementara CV2 filter 2 dimensi akan digunakan pada bagian custom kernel getting convolved. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang creating modules. Nah, pada bagian ini kita akan kembali meninjau atau melihat project Cameo yang sebelumnya telah kita buat pada pembahasan bab 2 sebelumnya, yaitu tentang handling files, camera, and GUI.
Nah, proyek tersebut dapat kita kembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur filter gambar secara real time, sehingga setiap citra yang diambil kamera dapat langsung diproses sama seperti kelas Capture Manager dan Windows Manager sebelumnya. Filter yang kita buat juga sebaiknya bersifat modular dan dapat digunakan kembali di luar proyek Cameo. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah memisahkan filter tersebut ke dalam modul atau file Python tersendiri agar struktur program lebih rapi, efisien, dan mudah untuk dikembangkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat dua file baru, yaitu yang pertama filters.py dan utils.py yang akan diletakkan pada direktori atau folder yang sama dengan cameo.py. Nah, pada file filters.py kita menambahkan beberapa pernyataan import. Nah, yang pertama di sini ada import numpy dan import utils. Nah, pertama kita akan membuat dulu folder filters. Nah, setelah itu kita import CV2, kemudian import numpy, kemudian utils. Nah, setelah itu kita akan buat juga file utils. Nah, pada ini kemudian pada file utils import CV2, kemudian import numpy, import cp enter. Nah, setelah Nah, seperti ini setelah kita membuat dua file, file filters.py dan utils.py, nantinya semua fungsi dan kelas yang berkaitan dengan filter gambar akan ditulis dalam filters.py, sedangkan fungsi matematika umum yang mendukung proses tersebut akan ditempatkan di utils.py.
Dengan pemisahan ini, struktur kode akan menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke edge detection atau deteksi tepi. Nah, tepi memiliki peran yang sangat penting baik dalam penglihatan manusia maupun fisik komputer. Bagi manusia, kita dapat mengenali bentuk dan posisi suatu objek hanya dengan melihat siluet atau sketsa sederhana. Nah, dalam pengolahan citra digital, deteksi tepi atau edge detection berperan penting karena membantu sistem komputer mengenali bentuk dan struktur objek pada gambar. Salah satu metode yang efektif adalah median blur karena mampu menghilangkan noise digital pada citra berwarna setelah gambar di blur. Nah, citra diubah dari format BGR menjadi grayscale agar filter Lesion dapat menonjolkan garis tepi dengan jelas. Nah, hasil dari Lesion kemudian dibalik sehingga tepi tampak hitam di atas latar putih. Dinormalisasi agar nilainya berada di antara 0 hingga 1. Lalu dibalikan dengan gambar asli untuk menghasilkan efek tepi yang gelap dan tajam. Nah, proses ini nantinya akan diimplementasikan dalam file filters.py sebagai bagian dari sistem pengolahan citra pada proyek Cameo. Nah, adalah di sini kita akan implementasikan filter.py. Nah, pertama kita buat dulu kurung research dst median blur SRC blur process sama dengan CP2 CPT nomor CPT color CP2
nomor BGR kurang kurang 1,5 255 kali 255 kali channel 2 search for channel 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 sama dengan seperti ini. Coba jalankan.
Nah, selanjutnya yaitu custom kernel getting convoluted. Nah, dalam pengolahan citra digital banyak filter bawaan OpenCV bekerja menggunakan kernel, yaitu sekumpulan bobot yang menentukan bagaimana setiap pixel output dihitung dari sekelompok pixel sekitarnya. Nah, kernel ini juga dikenal sebagai convolution matrix karena prosesnya mencampur atau mengonvolusi nilai pixel atau menghasilkan efek tertentu seperti penajaman atau perataan gambar. Nah, OpenCV menyediakan fungsi berbagai manfaat bernama filter 2D yang memungkinkan kita menerapkan kernel apapun sesuai kebutuhan. Nah, sebuah kernel membentuk matriks 2 dimensi dengan jumlah baris dan kolom ganjil, misalnya 3x3 atau 5x3 atau 5x5 agar memiliki titik tengah yang mewakili pixel utama yang sedang dihitung. Nah, setiap elemen dalam kernel berisi nilai bobot, baik bilangan bulat maupun pecahan, yang menentukan seberapa besar pengaruh tiap pixel tetangga terhadap hasil akhirnya. Nah, dengan memahami konsep ini, kita bisa merancang filter custom untuk berbagai efek visual dalam pemrosesan citra. Nah, seperti ini. Kita buat kernel 3x3, misalnya di sini titik satu, kemudian -1, kemudian -1. Nah, setelah itu, di sini pixel yang menjadi fokus memiliki bobot 9 dan tetangganya yang langsung memiliki bobot -1 masing-masing. Untuk pixel yang menjadi fokus warna keluaran akan menjadi 9 kali warna masukannya dikurangi warna masukan dari 8 pixel yang sederetan. Nah, jika pixel yang menjadi fokus sudah sedikit berbeda dari tetangganya, perbedaan ini akan diperkuat. Efeknya adalah gambar terlihat lebih tajam karena kontras antara tetangga meningkat. Ini kita melanjutkan dengan contoh kita. Nah, kita dapat menerapkan matriks konvolusi ini pada gambar sumber dan gambar tujuan masing-masing sebagai berikutnya. CV2 filter 2D dalam kurung SRC sama dengan SRC, -1 0
Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya argumen kedua menentukan kedalaman per channel dari gambar tujuan seperti CV2.CV8U untuk 8 bit per kanan. Nah, sekarang di sini berdasarkan contoh sederhana, mari kita akan menambahkan dua kelas ke filter PY. Satu kelas convolution filter akan mewakili filter konvolusi secara umum. Nah, sebuah subkelas sharpen filter akan mewakili filter penajam spesifik. Nah, ini contoh script untuk dua kelas tersebut. Sini kita tambahkan kelas pertama, kelas filter kemudian kenal sama dengan
Kernel sama dengan satu. Satu. Nah, seperti ini. Nah, pembagian di sini bobot-bobotnya jumlahnya menjadi 1. Nah, ini harusnya terjadi setiap kali kita ingin menjaga kecerahan keseluruhan gambar tetap tidak berubah. Nah, jika kita memodifikasi kernel penajaman sedikit sehingga bobot-bobotnya jumlahnya menjadi 0, kita akan mendapatkan kernel deteksi yang membuat tepi menjadi putih dan bukan tepi menjadi hitam. Nah, di sini kita akan menambahkan kernel deteksi tepi membuat menjadi putih dan bukan menjadi hitam. Di sini kita membuat plus Input filter dalam Nah, seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat filter blur. Nah, umumnya efek blur bobot harus dijumlahkan menjadi 1 dan harus positif di seluruh area tetangga. Nah, misalnya kita masih bisa mengambil rata-rata sederhana dari area tetangga sebagai berikut. Nah, seperti ini.
kita buat kelas belum nah seperti ini. Nah, filter penajaman deteksi tepi dan blur menggunakan kernel yang sangat simetris, namun terkadang kernel dengan simetris yang lebih sedikit menghasilkan efek yang menarik. Nah, kita mempertimbangkan sebuah kernel yang melakukan blur di satu sisi dengan bobot positif dan menajamkan di sisi lain dengan bobot negatif. Nah, berikut ini adalah implementasi yang dapat kita tambahkan ke filter.py. Nah, gitu. Di sini kita buat di sini itu belum satu kemudian satu Nah, seperti ini dijalankan.
seperti ini. Nah, setelah itu materi selanjutnya yaitu kita akan melakukan modifikasi dari aplikasi. Nah, di sini kita memiliki fungsi dan kelas tingkat tinggi untuk beberapa filter, menjadi mudah untuk menerapkan salah satu pada frame yang ditangkap di Cameo. Nah, selanjutnya kita akan edit di cameo.py dan tambahkan baris yang ditampilkan dalam huruf tebal pada ini. Import filters, kita akan tambah di sini Cameo, di sini import filters. Seperti ini from manager, from manager, import Windows. Manager, nah, seperti ini. Kita akan seperti ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu untuk selanjutnya setelah modifikasi pada file Cameo, nah kita perlu menginisialisasi objek filter yang akan kita gunakan. Nah, contohnya dapat lihat pada metode ini yang dimodifikasi berikut. Nah, seperti ini.
Nah, setelah memodifikasi pada metode ini, nah kita perlu juga memodifikasi metode run untuk menerapkan pilihan filter kita. Nah, seperti ini untuk contohnya. Nah, materi selanjutnya yaitu detection with Kenny. Nah, OpenCV menawarkan fungsi praktis yang disebut Kenny yang sangat populer bukan hanya karena efektivitasnya, tapi juga karena kesederhanaan implementasinya dalam program OpenCV. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu deteksi kontur. Nah, untuk contoh tugas penting dalam komputer visi adalah deteksi kontur. Nah, kita ingin mendeteksi kontur atau garis luar objek yang terdapat dalam gambar atau frame. Nah, ini merupakan contoh script untuk melakukan deteksi kontur. Nah, selanjutnya untuk materi bounding box, minimum area reference dan minimum lingkaran penutup minimum. Nah, di sini menemukan kontur dari sebuah persegi adalah tugas yang sederhana, bentuk yang tidak beraturan miring dan berputar menunjukkan potensi penuh dari fungsi CV2 contours OpenCV. Nah, ini merupakan contoh dari script untuk menemukan kontur dalam gambar yang telah diambangkan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.